Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian. Nah, kali ini kita akan ngomongin hal yang cukup penting nih bagi teman-teman yang punya akuarium nih, terutama yang masih baru-baru dan suka bingung dengan hal-hal yang biasa atau masalah-masalah yang biasa dihadapi saat kita mempunyai akuarium. Nah, teman-teman pernah nggak sih tiba-tiba ikannya mati gitu, mati mendadak gitu kan? Lalu pas lagi ganti air, ikannya tiba-tiba mati mendadak. Lalu teman-teman tuh bingung nih kenapa gitu. Atau teman-teman suka denger nih dari senior akuarium atau hobis ikan atau nasihat dari penjual ikan segala macam, kalau ganti air jangan semuanya, atau kalau ganti air itu sedikit aja, kalau air sekian aja. Nah, teman-teman pernah nggak memikirkan itu kenapa ya ada begitu? Nah, di video kali ini kita akan membahas itu nih teman-teman. Jadi yang kita bahas kali ini itu adalah tentang shock pH ya, atau pH swing atau apa, yang intinya perubahan pH yang mendadak di akuarium yang kemudian menyebabkan ikan mati. Jadi teman-teman, kemarin kan saya lagi kuras akuarium ya. Nih saya lupa bahwa akuarium baru saya itu ada ikan-ikan kecil. Di Diskus juga selama ini di postingan yang sebelumnya teman-teman pernah lihat kan yang ikan saya di Diskus kayak mau mati, langsung akhirnya kita selamatin lagi. Itu sebenarnya adalah shock pH teman-teman ya. Jadi karena kita kuras waktu itu hampir semuanya gitu, lalu ada beberapa Diskus yang kemudian celeng. Kalau bahasa ikannya celeng atau atau mabok lah gitu. Itu karena terjadi karena pH-nya tiba-tiba berubah mendadak, lalu ikannya shock pH atau disebutnya pH swing atau apalah bahasanya itu. Intinya pH-nya tiba-tiba berubah secara mendadak, lalu ikannya celeng, dan itu sebenarnya berbahaya banget karena beberapa ikan akan mati gitu. Jadi kalau ada ikan yang mati mendadak karena begitu, nah itu ya biasanya terjadi teman-teman. Nah, waktu itu kan saya kasih solusi yaitu dengan diaerasi ya. Kenapa aerasi itu membuat kemudian membuat membuat pH-nya kemudian menjadi normal dan ikannya kemudian jadi sehat lagi. Nah, ini ya teman-teman rahasianya. Jadi ketika kita mengganti dengan air baru yang banyak gitu, itu sebenarnya terjadi karena air yang baru masuk dengan air yang ada di akuarium tuh beda teman-teman pH-nya. Nah, air saya nih atau air kebanyakan teman-teman tuh biasanya dari air sumur ya, dari dalam tanah. Nah, air yang ada di dalam tanah itu biasanya pH-nya itu rendah teman-teman. Karena apa? Karena di dalam tanah itu nggak ada oksigennya rendah, bukan nggak ada oksigennya, lebih banyak CO2. Lalu disedot naik ke atas, nah dimasukin. Nah, tentu saja pH rendah ini berbeda dengan pH air yang ada di akuarium yang udah teraerasi, udah di tempat yang terbuka, tentu saja lebih banyak oksigennya sehingga pH-nya tidak serendah yang dari tanah tadi. Maka ketika dicampur, ikannya shock karena pH beda. Nah, ketika diaerasi, kemudian oksigen terlarutnya menjadi bertambah, maka pH-nya akan sama, akan meningkat. Nah, itu membuat ya seperti percobaan saya kemarin itu, ikannya selamat gitu teman-teman. Nah, ini juga yang membuat bahwa kalau mau ganti air jangan banyak-banyak gitu loh. Karena apa ya, tadi tuh air dari sumur yang pH-nya berbeda kita langsung campurin, misal di atas 30% ya biasanya pH berubah. Nah, untuk jenis ikan-ikan tertentu itu akan shock, gak kuat, terus meninggal gitu. Kemarin tuh ada ikan Diskus saya yang kecil, yang lain kuat. Nah, dia ini kan ikan baru, saya lupa gitu kan. Nah, ditambah waktu itu pas ngisi air, sebenarnya saya udah ganti airnya udah sedikit. Nah, pas ngisi air saya tinggal saya tinggal bersihin kapas, ternyata airnya itu meluber. Jadi akhirnya sama aja kayak saya ganti air hampir 50% lebih, meluber itu sampai, untung nggak konslet tuh ya, kena kabel-kabel di bawah gitu. Ya akhirnya dia celeng ya, karena dia mungkin masih kecil dan kurang berpengalaman atau kurang kuat, akhirnya dia meninggal. Nah, terjadi juga di akuarium sebelahnya. Saya cuma ganti 25% atau kurang dari 25% lah. Biasanya nggak masalah karena kan ikan ini ya, siklit. Ternyata saya lupa di situ tuh ada ikan-ikan baby tropeus. Ternyata dia itu lebih, ya nggak tahu ya treatment di penjual sebelumnya. Yang jelas dia nggak sebadak siklit yang lain. Kalau siklit lain biasanya rutinas begitu, dia nggak masalah. Ternyata kemarin dia shock pH, walaupun diganti udah dikit. Akhirnya ya dia celeng dan meninggal. Nah, ini makanya
ada yang bilang bahwa kalau kita mau pakai air sumur itu diendapkan dulu gitu. Diendapkan ini bukan karena biar kotoran ngedap atau enggak apa-apa teman-teman, ya biar air itu kemudian naik ke atas, diendapkan, terus oksigen terlarutnya akan bertambah, lalu pH-nya akan berubah jadi pH sesuai dengan air-air yang ada di permukaan lah gitu. Gampangannya begitu. Nah, saya pernah bilang kan bahwa bahkan di YouTube-nya Pak Haji itu dulu pernah ada dia ngasih tahu bahwa bahkan air yang mengandung besi pun ketika diaerasi kandungannya akan berubah kan gitu. Jadi oksigen tuh bisa membantu itu teman-teman. Salah satunya memang untuk menaikkan pH dari yang dari dalam tanah tadi itu yang berbeda gitu. Nah, ini memang jawaban kenapa kita nggak boleh langsung mengganti air banyak atau air perlu diendapkan gitu kan. Terjawabnya di sini nih. Nah, kalaupun kita terpaksa harus mengganti air langsung banyak, misal diganti 50%, sementara ada ikan yang nggak akan tahan di itu. Nah, itu menggantinya solusinya bisa dengan pelan-pelan nih teman-teman. Jadi kita ambil 50%, nah nanti masukin airnya itu pelan-pelan. Jadi kayak aklimatisasi gitu loh, dimasukin pelan-pelan biar ikannya beradaptasi itu dengan air yang baru yang masuk, tentu saja dengan oksigen terlalu dan pH yang berbeda gitu. Nah, kesalahan saya kemarin ya, karena saya ini orangnya agak malas-malas dan juga mungkin kesalahan banyak teman-teman itu biasanya langsung digerojok gitu aja biar cepat selesai, biar cepat kelihatan bening. Nah, itu mati itu. Yang paling ideal sebenarnya adalah biar adaptasi, biar nggak terjadi shock pH, nggak segala macam, itu bukan dikuras langsung banyak, tapi diganti sedikit-sedikit. Kalau ada sistem yang kolamnya itu bisa airnya keluar sedikit-sedikit lalu air masuk sedikit-sedikit itu bagus. Tapi di akuarium kan agak susah ya, nggak ada knopnya begitu ya. Mungkin bagi akuarium yang padat sekali gitu, itu bisa dengan sifon-sifon tuh. Kadang-kadang kan sifon terus berkurang sedikit, sekitar 5% atau 10% air. Nah, itu kita ganti dengan air baru gitu. Itu lebih fresh dan lebih menjaga kebeningan dan kualitas air sih dibanding dengan gak lama gak diganti, sekali ganti langsung banyak gitu. Ya itu ikannya bisa shock gitu. Nah, tentang ikan yang mudah shock pH ini juga tergantung adaptasi ikan juga ya. Ikan diskus misal itu rawan sekali dengan shock pH gini, tapi beberapa diskus saya yang gede-gede karena mungkin udah adaptasi, sering saya gituin, akhirnya dia adaptasi itu ada juga gitu. Cuman hati-hati nih, terutama bagi ikan yang baru dibeli, ikan yang baru adaptasi di tempat teman-teman, tiba-tiba kena shock pH ya bisa modar gitu loh. Makanya itu juga kenapa ikan kalau baru dibeli kenapa harus diaklimatisasi gitu. Terutama ikan-ikan sensitif itu tidak hanya aklimatisasi suhunya, tapi juga diadaptasikan dengan ngicipin airnya itu, yang airnya dimasukin pelan-pelan seperti yang pernah saya praktekin itu kan. Biasanya saya lakukan untuk diskus itu. Jadi setelah lama gitu biar suhu kantong sama suhu di akuariumnya sama, lalu juga saya masukin tuh airnya pelan-pelan. Jadi dia juga ngicipin menyamakan pH-nya juga gitu. Yang lebih akurat memang teman-teman bisa pakai pH test ya. Kan sekarang banyak tuh dijual gitu untuk ini. Tapi yang untuk sederhananya saja, ini kan saya lebih ke berbagi pengalaman untuk teman-teman sederhana. Kadang kalau kita pakai teori-teori yang terlalu ini juga teman-teman teman-teman yang masih tanya nggak mudeng segala macam gitu. Kita lebih intinya itu tadi tuh, jangan mengganti air itu terlalu ekstrim gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita bertanya tuh, kenapa nggak boleh begitu, kenapa nggak boleh begini. Nah, itu jawabannya dari teman-teman. Jadi bisa terjadi shock pH ya. Memang fatal sih ya. Itu yang penyebab ikan sudden death. Kadang-kadang kita heran, kenapa sih ikan saya kok tiba-tiba mati setelah ganti air. Kenapa? Nah, ikan cana juga agak kan teman-teman. Kenapa sih ikan cana itu selalu stres setiap kita habis kuras ganti air? Ya sama, karena air tua itu tadi pH-nya berbeda gitu. Dan lain-lainnya dengan air baru yang baru teman-teman kasihin gitu loh. Makanya ikannya kemudian stres dulu, tapi habis itu kan penyesuaian lagi. Nah, itu setelah pH-nya sama lagi tuh teman-teman. Setelah parameter airnya sama lagi ya ikannya perform lagi gitu ya. Seperti itu gitu ya, kaget lah. Sama kak manusia kalau tiba-tiba habis panas tiba-tiba dingin begitu, atau teman-teman yang dari tempat yang panas tiba-tiba ke puncak yang lebih dingin gitu, suhu berbeda juga masih badan segerges-gerges gitu. Ya sama kan kondisi itu. Kalau ikan itu kan hidupnya nggak di udara ya, hidupnya di air. Nah, makanya pH
jadi segala macam suhu itu juga berpengaruh gitu. Makanya di situ juga perlu diperhatiin. Kadang-kadang orang kan cuman merhatiin suhunya aja ya, di pakai termometer segala macam, tapi pH swing, shock pH segala macam ini suka teman-teman diabaikan. Makanya itu yang biasanya terjadi, kenapa ikan kok tiba-tiba mati gitu. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Nah emang kemarin pelajaran berharga sekali sih. Kalau untung kan saya punya kura-kura, jadi kalau ikan mati saya kasih makan ke kura-kura. Jadi ya kalau ikan yang mati sih ikan murah-murah sih nggak apa-apa gitu. Kalau yang mati ikan mahal kan sayang itu teman-teman. Nah makanya untuk mencegah ini. Nah ini video sebenarnya lebih ke menjawab bagi yang belum tahu sih. Kalau yang sudah lebih tahu dan mungkin juga ada koreksi ya silahkan gitu. Dulu saya soalnya juga bingung gitu. Kenapa sih kok ganti air nggak boleh langsung banyak gitu. Ketika nanya, orang yang ditanya cuma bisa ya pokoknya nggak boleh banyak aja gitu, nanti bisa mati mendadak ikan gitu. Nah, akhirnya terjawab secara ilmiah ya tadi itu, karena kan air baru kan shock pH, karena air baru itu dari tanah, apalagi air tanah itu kan berbeda dengan pH-nya. Terus sama juga air dari PDAM dengan air yang mungkin teman-teman udah matang di akuarium tuh pasti juga pH-nya berbeda gitu. Karena makanya akan kadang-kadang perlu diendapkan, perlu pelan-pelan biar bercampur dan diputer di filtrasi segala macam. Oke teman-teman, ini cuma cerita soal itu aja sih ya. Ya semoga bermanfaat nih, terutama bagi teman-teman yang belum tahu. Kalau bagi teman-teman yang sudah tahu dan ingin menambahkan atau mengkoreksi, silahkan di kolom komentar. Nanti yang bagus saya pin gitu. Kan kita belajar bersama, tidak ada yang merasa lebih pintar atau apa. Saya ini pemula juga masih banyak belajar. Oke teman-teman, semoga konten video ini bermanfaat. Seperti biasa, kalau teman-teman merasa bermanfaat silahkan di like teman-teman ya. Dan jangan sungkan juga untuk di share teman-teman, gak perlu izin, langsung di share aja. Dan jangan lupa juga subscribe kalau ingin mengikuti video-video lainnya di channel ini yang mungkin nanti akan kita bikin lagi tentang ikan atau tentang yang lain teman-teman. Terima kasih yang selama ini telah subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.